Pak Hendra, apa kabar? Baik Pak, selamat pagi, selamat pagi Selamat semua. pagi. Ya, ini eh, minggu ketiga saya live seperti begini dan saya mau coba minggu ini. Minggu pertama saya cuma live-nya 2 kali sehari, minggu kedua 4 kali, hari minggu ini adalah 6 kali gitu ya. Orang bilang kenapa ya? Satu nggak ada kerjaan, Pak Hendra. Kedua, Sama Pak. iya, kedua iseng, tapi yang menarik adalah keisengan saya ini banyak juga yang suka gitu ya. Nah, udah kayak sekarang kan paling tidak saya bisa ngobrol sama Pak Hendra nih. Pak Hendra, sekarang eh, posisi hotel buka apa tutup, Pak? Saat ini hotel yang saya kerja itu tutup Pak. Tutup Seperti ya. hotel-hotel lain di seluruh Indonesia ada sekitar 1.600, mungkin 1.800 kalau itu sudah tembus Total harian Pak. hotel total hotel di seluruh Indonesia itu berapa sih? Tentunya mulai dari maksudnya kategori hotel berbintang ya. Iya, itu yang terdaftar di PHRI ada sekitar 4 ribuan Pak. Artinya udah hampir separuh tutup ya. Terutama yang paling Separuh. banyak, iya paling banyak itu di Bali, yang kedua di Jawa Barat, tiga Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya, Pak. Surabaya juga, ya. Karena dengan virus corona ini ya, terus terang dunia pariwisata itu sangat terpukul ya. Paling terpukul lah selama pengalaman saya selama kerja di pariwisata ya. Bapak tahu lah, saya kerja di pariwisata dari tahun berapa ya waktu itu. Dari Pak, tahun 80-an bukan, Pak? ya Pak Hendra, cerita dong cerita. Mulai mulai di pariwisata itu tahun berapa? Jadi ada gambaran. Teman-teman nih ada juga yang belum kenal. Silakan. Oke, Tahun berapa kerja saya dan kerja pertama di pariwisata pertama itu di travel agent di inbound ya, khusus untuk promosi pariwisata Ambon dan Indonesia Timur pada umumnya ya tahun itu berapa tahun itu? 86 87 gitu. Dan Waduh, saya kenal 87 banyak di antara kita belum lahir loh Pak Hendra. iya, tapi saya kenal Bapak udah senior saya, Pak. Saya soalnya 81. Pak Hendra, sekarang posisi Iya, kita di hotel apa sebagai apa? saya sekarang di Oreo Hotel Jakarta sebagai General Manager, Pak ya. Ini tahun ke-11 sebagai GM. Tahun ke-11 gitu ya. Dari pengalaman 11 tahun, peristiwa apa yang mirip-mirip seperti ini? Ya kalau kita mau bicara soal virus ya SARS, HN1, ya lalu flu MERS. burung, Hmm. ya lalu ada beberapa. Tapi yang di antara semua virus itu paling parah ya kali ini ya, paling terpukul lah ya. Kalau 98 ya itu bisa terukur Pak, karena yang dihadapi manusia ya, itu bisa terukur. Tapi kali ini bersusul terukur dan keterpurukan kita cukup panjang lah ya. Kira-kira sampai ya mudah-mudahan di bulan Mei ini sudah mencapai puncak dan Juni sudah bisa landai dan turun. Nah, seperti biasa pariwisata itu kan butuh waktu untuk recovery paling cepat 3 bulan sampai 6 bulan, Pak. Katakanlah 6 bulan, baru Januari kita bisa recovery. Ya. Jangan dong, Kalau jangan lama-lama Pak Hendra. Kasih semangat kita. Mei selesai, Juni buka, Juni banyak orang yang datang. Kita harus berdoa biar Tuhan kirim sebanyak-banyaknya tamu gitu kan ya. Amin, amin, amin gitu. Jangan bilang 3 bulan. betul, Pak. Betul, Pak. Nah, mumpung kesempatan sekarang ini, kita tetap harus mempersiapkan strategi-strategi untuk yang setelah bulan Juni itu. Ya, kita harus mitigasi sekarang corona ini, dan kita coba buat strategi. Kita mulai dari mulai dari nol lagi lah. Ya, karena kita tutup sebulan lebih itu cukup dari nol lagi kembali. Kita siapkan strategi yang baik, ya. Lakukan yang tidak orang lakukan. Artinya benar unique selling lah, ya, dengan additional benefit, dengan segala macam yang kita perlukan, yang tamu butuhkan, bukan yang kita perlukan. Pak Itu Hendra, salah satu strategi. ya, oke.
sebelum nanti strategi-strategi yang lain ya, Pak Hendra, saya pengen tanya nih ya. Ini saya mau berandai-andai. Kalau Pak Hendra mengatakan ada 4.000 hotel, lalu yang tutup adalah 50%, kita di travel itu 100% tutup, Pak. Hotel kok bisa masih ada orang yang tinggal? Siapa yang tinggal di hotel? Masih ada Pak, karena seperti saya contoh di Bali ya, Bali, Jogja, artinya destination tourism destination itu masih ada turis yang nggak mau pulang Pak, dan tidak bisa pulang. Jadi mereka perpanjang. Emang tidak banyak Pak kamarnya, paling ya antara 2 sampai 10 kamar. Ya. Bagi hotel-hotel tertentu, mereka tidak menggunakan sistem chiller, mereka masih bisa running karena cost-nya kecil Pak ya. Tapi hotel yang pakai menggunakan chiller, itu 1 kamar, 2 kamar mereka operate, itu cost-nya tinggi. Ya, 1 gedung. Karena, iya, karena cost tertinggi itu adalah di manpower, 2 utilities itu air, listrik, dan lain-lain. Itu yang tertinggi Pak. Makanya kalau hotel yang pakai menggunakan chiller, banyak kan tutup. Oke. Karena tutup pun juga cost tetap jalan. Pak, tadi ya, oke, saya ada gambaran. Kemarin saya mungkin ada sekitar hampir 10 hari lalu, saya baca satu artikel di Maldives, Pak. Di Maldives itu ada kurang lebih 110-120 hotel. Jadi Maldives itu batu karang atau satu hotel, satu resort, satu pulau gitu ya. Sepertinya satu pulau, tapi pulaunya itu adalah batu karang. Dari sekian banyak, ada 2 hotel yang buka. Walaupun bukanya cuma diisi 30%. Nah, yang menarik, Pak, bahwa mereka pasang harga, kalau saya lihat di beberapa tempat, hotel-hotel itu menawarkan staycation-nya itu murah-murah gitu ya. 1 bulan tinggal 20 juta, 1 bulan ada yang 5 juta, 10 juta, 1 bulan loh ya. Walaupun tidak ada makan, tidak ada, terlalu ngebersihin kamarnya pun seminggu 2 kali seperti itu. Tapi yang di Maldives ini resort itu diisi sampai 30%, dan yang menarik adalah bahwa mereka itu siapa yang tinggal? Ternyata adalah rich people yang ada di Eropa. Nah, mereka tinggal itu sampai saya kaget. Mereka semalam itu adalah yang $1.000, $500 gitu ya. Kira-kira menurut Bapak itu masuk akal nggak sih? Staycation, kan grupnya Lipo juga banyak yang bikin Arya Duta, kerjasama dengan mallnya, kerjasama dengan Siloamnya. Itu masuk akal nggak sih orang tinggal staycation sebulan begitu? Pak, halo? Ya. Oke. Tadi gini Pak, itu masuk akal saja Pak. Maldives adalah salah satu favorit destination di dunia Pak ya. Begitu juga Indonesia juga punya ya Pak ya. Indonesia juga kalah dengan negara-negara lain. Ya. Ada di beberapa resort di Indonesia ya, dan beberapa hotel itu menerapkan SOP WHO untuk kesehatannya. Begitu juga hotel-hotel di Jakarta, kita juga sebagian besar, hampir semua, itu menerapkan ada SOP WHO. Ya. Di Jakarta masih ada beberapa hotel yang menerima tenaga paramedis, Pak, untuk terutama yang relawan, ya. Itu dengan benar-benar standarnya WHO, dan itu benar ketat, cukup ketat lah pengawasannya. Tapi itu hanya sebagian ya, karena hanya beberapa hotel yang menampung untuk tenaga paramedis, karena juga di Jakarta kita punya Wisma Atlet yang cukup besar, ya, itu dijadikan rumah sakit, dan rumah sakit rujukan pun belum terlalu banyak. Ya, jadi tenaga paramedisnya 1 rumah sakit, 1 hotel biasanya. Itu tidak mencapai lebih dari 200 orang biasanya sih Pak. Oke. Nah, dalam kasus ini saya kira ya sementara kita terpuruk, tapi ini pariwisata Indonesia tidak akan pernah mati, ya. Amin. Dan kita tetap semangat, harus tetap waspada apapun, dan nyusun strategi dari nol kembali. Karena apa?
ini suatu kesempatan buat kita para hotel bisa menyusun rate structure kita lagi untuk yang lebih baik. Ya, saya katakan kenapa menyusun rate structure. Karena selama ini kita sering restructure kita sering teracak-acak sendiri tanpa kita sadari, akhirnya average room rate kita akan jadi drop, jatuh ke bawah. Penyebabnya apa? Kalau kita tahu dulu OTA salah satunya, ya harusnya kan kalau idealnya waktu online reservasi zaman dulu itu tahun 2000-an masih ya, itu masih pakai GDS Pak ya. GDS adalah Global Distribution System, itu cukup baik. Purpose GDS itu dulu online reservasi itu kan hanya untuk mengebus average room rate naik. Tapi yang ada kenyataan kan terbalik sekarang. Ya, bagi hotel-hotel yang offline marketnya lemah, itu sangat tergantung sekali dengan OTA. Tapi apakah kita harus nyerah dengan OTA? Tidak. Kita bisa memanage itu dengan baik dengan cara memperbaiki rate structure kita dengan baik. Ya, dan kalau hotel berpegang teguh pada rate structure, saya kira average room rate pun akan terjaga. Itu artinya strategi yang saya kutak-kutik selama ini saya pelajari. Karena saya selama di hotel itu dimulai dari di sales marketing ya. Memang tidak terlalu lama, Pak. Sekitar 18 tahun, masalah. Dan Bapak tahu perjalanan saya selama ini. 18 tahun, nggak lama. Anak kamu berapa sekarang, Pak Hendra? 1, Pak. 1. Aduh, itu sih kelamaan kerja. Jangan kelamaan kerja. Biar 1 lagi gitu ada. Oke, Pak Hendra, mau tanya nih. Sekarang kita masuk kepada setelah virus gitu ya. Asumsi adalah kita mengharapkan, kita doa sungguh-sungguh, Bapak Ibu semua bantu doa kita sungguh-sungguh biar Mei jadi puncaknya dan Juni kita sudah mulai berangsur-angsur pulih. Sudah gitu mulai. Ya. Sudah mulai ya. Nah, pertanyaan pertama. Sorry. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama saya kalau kita mulai SOP apa yang akan dimulai? Pasti semua orang harus pakai masker, semua orang ada hand sanitizer, terus kamar disinfektan, terus apa lagi, Pak? Ya, saya kira syarat-syarat itu harus, Pak ya. Seperti kemarin begitu mulai virus saja kita sudah menerapkan hand sanitizer, baik mulai di lobi, lalu pindai suhu badan oleh security dan doorman Pak ya, jadi sebelum mereka masuk. Itu syarat utama. Karena standarnya 37,5 derajat Celcius suhu badan, kita sarankan tamu untuk periksa. Kalau sudah 38, kita larang tamu itu masuk, kita akan bantu tamu itu untuk terhubung rumah sakit yang terdekat untuk dicek. Karena apa? Itu kalau yang masih suhu badan panas masih kelihatan, Pak. Tapi kan banyak yang terpapar corona itu tanpa gejala, Pak. Betul, betul. Itu yang bahaya. Nah, lalu kita terapkan juga, setelah mereka masuk lobby, mereka harus cuci tangan dengan hand sanitizer, dan kita sediakan juga masker, kalau mereka tidak pakai masker. Kalau desinfektan, kita selalu lakukan itu setiap hari, Pak. Ya. Jika itu kamar terisi, kemarin kita sempat lakukan itu sebelum kamar di make up oleh room boy, kita semprot desinfektan dulu, setengah jam selalu kita make up. Itu yang kita lakukan. Ya, lalu juga sistem pelayanan juga, kita kemarin sudah menyetop juga untuk breakfast buffet. Jadi kita sistem room service. Karena melihat tamu juga tidak terlalu banyak, jadi bisa kita handle pasti. Itu yang sudah diterapkan. Saya kira begitu nanti selesai dengan virus corona berlalu di Indonesia, kita akan menerapkan hal itu dulu sementara sampai benar-benar virus itu rendah di Indonesia dan tidak ada, baru kita mulai lagi dengan buffet. Pak, saya kira itu perlu diterapkan. Iya, kemarin saya bertanya kepada Ibu Ika dari kapal pesiar ya, Genting Dream Cruise. Ya.
itu Ya, buffetnya kan salah satu restoran dia itu adalah buffet yang paling banyak, dan buffetnya itu per jam bisa melayani sampai 1.500 orang. Bisa dibayangkan itu betul, tempat Pak. sekali, dan bahaya. Bahaya karena di awal-awal itu adalah orang yang ngantri ya. Jadi kalau kita melihat ada satu hotel di Singapura itu menjadi penyebaran ke Eropa pertama kali karena dia ada orang Wuhan datang meeting di situ, dan orang Amerika, orang Australia, orang Eropa juga meeting di situ, dan ternyata salah satu uh, penyebarannya adalah pada waktu bukan cuma waktu meeting tapi waktu antri buffet. Nah, lalu kan antri buffet itu bisa dibayangkan ya, kalau ada orang yang terpapar megang sendoknya ngambil, nanti orang di belakangnya itu kan kena semua. Nah, Betul, buffet itu Pak. kenapa? Betul itu, betul. Ya, nah Makanya kita hindari buffet, Pak. betul. Nah, tapi ini yang solusinya ternyata di kapal itu buffetnya tetap ada, tetapi ada staff yang nungguin. Jadi staff itu yang akan bantuin orang ngambilin gitu. Cuma memang nggak, saya lagi nggak kebayang ya Pak ya. Kalau buffet buffet Bapak itu di hotel Pak Hendra ada berapa macam makanan sih Pak? Misalnya, just for the idea. Buffet kita itu 30, sekitar lebih, Pak, 45 item. Ya. 45. Kalau 45 satu orang itu ngelayanin untuk tiga ngasih tiga, itu kan berarti banyak banget gitu kan ya untuk orang Ya, itu standby. tidak mungkin kan. Iya, Ya, betul. makanya sejak virus corona masuk ke Indonesia kan hotel langsung drop, Pak ya. Jadi kita Mm-mm. kamar hanya sekitar 10, di bawah 10 lah. Bahkan sampai single digit okupansi. Akhirnya kita lakukan juga sistem room service. Itu akan lebih hygiene, ya. Bahkan tamu kalau kita tanya, mereka mau nggak kita kasih pakai buffet box, kayak bento box itu. Mm. Mereka yang Mau? ngerti adalah selalu pakai lebih baik, dia bilang. Iya, Ya, iya. karena itu habis pakai buang kan, Mm. recycle. Betul. Jadi terakhir itu hampir semua tamu pakai bento box Oke, buffetnya. Pak Hendra. Memang tidak bisa sebanyak apa yang mereka dapatkan pada saat buffet Iya, breakfast, Pak. iya. Pak Hendra, saya mau flashback sedikit ke belakang adalah pada waktu 2003. 2003 SARS mulainya adalah dari China. Jadi ada orang China yang kena SARS lalu menginap di satu hotel di Hong Kong, dan satu hotel Hong Kong itu hotel tua di mana pakai sentral AC. Sentral AC-nya saya pikir model tua di mana terhubung antara lantai satu, saya lupa lantainya berapa, pokoknya lantai A dan lantai B-nya, dua lantai itu terhubung dengan AC sentral, di mana satu adalah filter daripada AC itu tidak ada, jadi mereka mengambil seperti biasa saja, dan yang jadi masalah adalah bahwa kalau ada yang sakit di lantai A nomor satu, lalu ada penyedot udara, AC itu kan ada penyedot udara di luar kan, ada yang meniup udaranya. Nah, pada waktu menyedot udaranya dan meniup udaranya, itu ternyata jadi satu. Tidak seperti AC seperti sekarang. AC sekarang itu kan Ya, sudah lebih canggih, ada filternya. terpisah, Pak. Kenapa? Dan terpisah. Betul, Terpisah, Pak. betul, betul. Nah, itu yang saya mau tanya. Sekarang itu terpisah kan ya, Pak ya? Terpisah, Pak. Setiap lantai pun terpisah. Setiap lantai punya airfresh sendiri, punya exhaust sendiri, dan walaupun satu sumber pendinginnya AC sentral, Pak. Tapi setiap lantai itu ada sistem AHU yang dia memfilter, jadi membuang udara kotor pun untuk saudara langsung dari lantai itu. Sehingga tidak Oke, terhubung antara satu kamar dan satu lantai yang lainnya. oke. Itu penting. Nah, Bapak ada swimming pool, Pak? Kita nggak punya, Pak. Kebetulan nggak ada, karena hotel Oke, kita di business center ya, Pak. iya. Punya swimming Oke, pool pun tamu tidak pernah pakai soalnya. iya, iya, iya. Ada gym, Pak? Gym ada, Pak. Ada. Nah, Gym bagaimana ada. tentang eh,
persiapan untuk di gym, karena ada beberapa hotel mengatakan bahwa yang boleh masuk ke dalam satu gym itu hanya boleh misalnya ada 10 alat, mereka harus daftar, dan paling banyak adalah ada beberapa hotel hanya mengizinkan satu orang dalam waktu yang sama. Jadi misalnya saya daftar, oke, saya daftar jam 7, jam 8. Jam 8 saya harus keluar, nanti jam 8, jam 9 ada lagi orang lain, dan seperti itu. Pengaturan gym, apakah juga di tempat Bapak? Bagaimana pengaturan gym di tempat Bapak? Kalau ada gym instruktur, biasanya mereka mengatur seperti itu. Kalau tidak ada, kita tutup, lebih baik kita tutup sebaiknya. Karena juga kalau di bisnis hotel, gym itu jarang dipakai juga sama tamu, Pak. Iya. Andai mereka tamu pakai pun pasti mulai jam 6, mulai setengah 6 lah. Mulai setengah 6 jam setengah 7 paling lama. Setelah setengah 7 selesai. Sepi, kosong pasti. Mulai lagi ntar malam. Itu pun kalau tamu udah dari meeting tidak terlalu capek baru mereka mau. Tapi kalau enggak sih mereka ya sudah gitu aja. Mereka nggak ikut-ikutan lagi. Oke. Sekarang saya mau loncat kepada tadi ya, persiapan bulan Juni. Ada yang disebut dalam satu bahasa yang baru, disebut kalau nanti setelah COVID-19 itu bisnis secara keseluruhan. Baik di hotel, termasuk juga cara kita... Sektor lain. Kenapa? Ya, itu semua akan berubah. Namanya adalah new normal. New normal itu adalah bahwa kita tidak biasa pakai masker, sekarang harus membiasakan diri pakai masker. Hand sanitizer itu akan menjadi salah satu isi daripada tas kita. Lalu apa akan banyak tadi mungkin termometer, tiap kali kita di mana di termometer terus gitu ya. Nah, menurut Bapak, apalagi sih yang new normal dalam hotel pada waktu nanti setelah buka? Tadi kan Bapak pasti mengatakan sudah menerapkan sebelum tutup itu adalah suhu, lalu masker, lalu hand sanitizer. Selain itu, tadi buffet. Selain itu ada kira-kira? Untuk lainnya kita terapkan juga untuk misalnya tamu-tamu meeting, ya kita terapkan jarak Pak antara satu dan lainnya, ya jarak yang minimal kan 1 meter kan, tapi kita buat 1,5 meter. Jadi kalau yang biasa kapasitas ruang meeting 15 hanya berlaku 7-8 maksimum sudah. Ya artinya kita hanya menggunakan separuh kapasitas. Ya kalau sekarang kan meeting kalau meeting kayak classroom itu biasanya kan jaraknya hanya 75 cm satu sama lain. Tapi kita terapkan jadi satu meja itu hanya 2 orang karena panjang meja itu 1,5 meter, jadi antar tengah-tengah mereka rata-rata. Jadi kurang lebih ya satu meja itu 1,5 orang ya. Iya. Untuk mendapatkan jarak 1 meter lebih. Iya. Saya melihat bukan cuma di hotel, restoran juga sama, yang tadinya meja 4 orang dipakai hanya 2 orang. Lalu juga bus, kapasitas misalnya 30 dipakai cuma 15. Airline, ada wacana bahwa tempat duduk 3 orang mungkin dipakai cuma 2 orang atau bahkan ada 1 orang. Tetapi pada kenyataannya itu akan membuat biaya kos menjadi naik dan harga jual ujung-ujungnya bisa naik. Padahal lagi sepi. Menurut Pak Hendra gimana ya? Memang Pak, udah pasti resikonya adalah jadi high cost Pak ya. Kayak airline juga LCC ya, low cost carrier kan jadi HCC jadinya Pak. High cost carrier Pak. Karena apa? Kita mengenal di airline itu load factor Pak. Sama juga artinya dengan di hotel itu occupancy. Iya kan? Airline itu per sekali terbang itu ada minimum load factor harus berapa persen baru bisa meng-cover operation-nya. Ya. Yang saya tahu kayak helikopter aja dulu sekali terbang itu per jam itu 1.200 sekitar 900 US dollar operation cost-nya aja Pak. Apalagi pesawat besar ya. Mungkin sekitar 2 atau 3.000 dolar per jam. Nah, hotel pun sama Pak. Ada juga minimum okupansi yang harus dicapai untuk bisa break even untuk cost operation-nya. Nah, kalau misalnya dengan kapasitas separuh itu pasti
kalau kita tidak naikkan harga sedikit, profit margin makin kecil, bahkan juga mungkin juga draw, mungkin saja Pak. Nah, yang paling tidak mengenakan di hotel ketika satu area itu terlalu banyak hotel, sehingga kompetitornya itu cukup ketat, dan ada satu hotel yang dumping harga, itu bahaya sekali. Dumping harga itu bagus Pak, hanya untuk di depan. Tapi kelanjutannya itu kan istilah bumerang, bunuh diri lah sebenarnya. Makanya kenapa hotel itu punya asosiasi, sales punya asosiasi, tujuannya adalah untuk janganlah kita dumping harga. Kan dumping harga itu hanya menang di depan, tapi kita mati di belakang. Ya. Pak, sekarang itu situasi kan seperti begini, kita berdoa. Tadi kembali lagi teman-teman, selamat pagi ya. Ini banyak yang ngikutin dari tadi, beberapa saya lihat dari Makassar ya, dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera, Kalimantan, ada yang ikut ya. Terima kasih. Dan pertanyaan lebih kepada strategi ini. Sekarang kita melihat strategi. Banyak yang mengatakan bahwa kapanpun itu mulai kita berangsur-angsur pulih kembali, yang pertama kali jalan adalah bukan leisure, tetapi business trip. Betul, Pak. Menurut Bapak gimana? Nah, kalau untuk kita harus bagi beberapa kategori, Pak ya. Karena kalau hotel-hotel kayak di big city kayak Jakarta, Surabaya, Semarang itu banyak kan business trip. Ya. Lalu kalau untuk tourism destination itu dari tamu-tamu tourism lah ya. Itu lebih beda market. Nah, untuk business trip terutama untuk kota-kota besar, saat ini saya kira setelah Juni ini kalau sudah berlalu itu ada trafficnya Pak, mungkin belum terlalu besar, belum back to normal ya, karena orang masih menata kembali setelah terpuruknya ya, bisnis selama beberapa bulan ini, menata kembali ya mungkin hanya baru 1-2 di bulan Juli, nanti Agustus mulai naik secara bertahap ya, untuk bisnis hotel ya, seperti kota-kota besar itu. Nah, kalau dari pemerintahan, sementara ini saya kira meeting si tahun ini habis, Pak. Karena untuk hotel bisnis meetingnya itu, convention itu biasanya dari banyak pemerintah saat ini. Karena corporate sudah lama itu meeting di hotel, lebih maksimalkan di office. Ya kan? Karena dana yang pemerintah pun untuk meeting-meeting dan perjalanan juga sudah dipangkas untuk prioritaskan untuk penanganan COVID ini. Tapi saya kira, saya optimis sih, mungkin Januari sudah mulai booming Pak, tourism ya. Artinya, baik itu untuk tourism, artinya untuk turis yang datang ke Indonesia atau lokal turis, itu akan mulai banyak di bulan Januari, mulai Januari lah Pak. Atau Desember pertengahannya, mulai liburan sekolah itu. Itu saya kira momen yang baik Pak. Ya. Pak, ini ada Mas Dikta, ini travel agent dari Jogja. Pertanyaannya, rencana ke depan apakah ganti strategi itu lebih efektif? Silakan, Pak. Apakah Bapak merencanakan ada strategi-strategi yang biasa dipakai sebelum virus, sekarang tidak dipakai lagi karena harus berubah begitu ya, tadi cost naik, harga harus naik, tapi pada saat yang bersamaan saya lagi membayangkan gitu ya, kalau namanya lagi kepepet, jadi bisa aja hotel itu ada yang lagi kepepet, dia masih kredit misalnya hotelnya, lalu dia kepepet dengan cicilan dan lain sebagainya. Lalu dia yang penting adalah dapat duit dulu, bisa biar muter dulu gitu. Ini kan menjadikan harga menjadi perang harga yang dalam tanda petik menjadi lebih parah daripada sebelumnya gitu. Nah, saya nggak tahu. Menurut Pak Hendra gimana? Jadi kalau strategi saya kira ada perubahan strategi, tapi tidak terlalu signifikan Pak ya. Karena
Mungkin strategi lebih banyak ke additional benefit malah sebenarnya. Mungkin harga tetap, tapi additional benefitnya tambah. Additional benefit apa? Jadi kita terapkan tadi standar kesehatan WHO itu kan itu cost semua, Pak. Betul. Ya, betul. Karena betul. untuk itu salah satunya. Lalu benefit yang lain kita akan tambahkan sesuai dengan kemampuan hotel masing-masing. Nah, memang kendalanya di hotel itu yang masih punya kredit di bank segala macam itu, nah, itu yang akan mereka seringkali terpaksa melakukan dumping rate. Ya, akhirnya terjadilah persaingan tidak sehat antar hotel. Kalau sini, kalau kita bicara siapa yang rugi dalam hal ini, ya semua yang dumping rate itu akan rugi. Siapa yang dumping rate kalau nggak kuat-kuat banget, ya akan mati juga dengan sendirinya. Ketika harga sudah turun dalam 1 bulan atau 2 bulan, untuk naikin harga lagi sedikit aja sulit. Bapak tahu kan itu. Artinya mau naik 5.000 aja udah setengah mati itu rasanya. Tuh, setuju, ya, kita Pak. naikin harga tiap akhir tahun atau akhir kontrak, jangan 5%. Naikin 3% pun mereka teriak. Ya, kalau Bapak lihat, Bapak di travel agent, kita di travel agent, kita tahu lah Pak. Kadang-kadang ada beberapa tamu yang beda Rp3.000, mereka pindah hotel. Itu kan udah ketatnya, persaingan yang ketat banget. Iya. Itu yang terjadi saat ini. Oke, Pak. Saya lagi membayangkan gitu ya. Saya lagi membayangkan bahwa situasi setelah kita tutup, kita nahan lapar, istilah saya nih, ini saya cuma gambarkan skenario-nya, kita lagi nahan lapar, begitu buka ada makanan, kita langsung sikat, dan mungkin akan tadi dumping harga, turunin harga, segala macam. Tetapi ini kan bicara mengenai virus kesehatan. Saya banyak bicara dengan teman-teman pebisnis yang lain dari segala macam latar belakang. Ada satu benang merah yang mereka selalu mengatakan, pada akhirnya, orang akan memilih hotel yang punya value kesehatannya yang tinggi. Lebih baik tinggal di hotel A karena kesehatannya tinggi, daripada saya lebih murah di hotel B, tapi saya ragu. Dan itu mulai dari segala macam. Nah, saya nggak tahu, apakah Bapak sependapat dengan itu? Saya pendapat sekali, bahkan kita udah terapkan itu, Pak. Kita terapkan itu di awal, ya. Makanya kita tidak mau dumping harga, seperti hotel-hotel tetangga lainnya. Artinya, ya harga kita segitu, ya sudah. Yang kita hanya menderita profit margin kita lebih kecil saja. Itu saya nggak apa-apa. Tapi kita menerapkan status standar yang baik. Status standar yang memang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO, Pak. Ya, saya kira penetapan standar itu cukup ketat ya, walaupun terjadi pro dan kontra untuk ya bilik desinfektan itu antara boleh dan tidak. Ya, kita tidak lakukan itu, kita hanya desinfektan kita secara gedung dan kamar, tapi kita tidak menyebarkan kepada orang. Oh iya. Alasan WHO ada kayak di beberapa tempat ada kan kayak bilik desinfektan itu. Pak, nggak disuntik ke orang kan, Pak, disinfektannya, Pak. Kayak di Amerika katanya ada usulan mesti disuntik, Pak. Tidak, itu sistem di Indonesia spray, Pak. Dalam satu ruangan spray, jadi mereka masuk ruangan situ. Iya. Kayak walkthrough lah, Pak, cuma tertutup aja. Oke, Pak. Tapi itu kan saya pikir-pikir ya memang tidak baik juga karena orang di situ bernapas juga kan. Takutnya kesedot juga. Ini Pak Bob nih, tanya, Pak Hendra, semangat terus semangat. Ada senario hotel saat new normal gitu ya, tentang waktu, apakah ada plan-plan tertentu, kedua, adakah repositioning hotel-hotel saat neo? Sekalian nih Pak, ini ada Pak Nares dari New Delhi nih Pak. Saya terkejut melihat offer dari hotel sekelas Marriott dan Ritz-Carlton hanya 500.000 per malam, net inclusive breakfast. Booking sekarang untuk reservasi hingga September 2021, tanpa blackout date. Fenomena apa seperti ini? Bahana Travel Makassar, bagaimana menciptakan kesan hygiene, baik tour maupun di hotelnya sendiri?
Ini oke, ini yang dari Sumatera Utara. Pak Hendra, semangat terus, maju terus, sukses buat hotel. Silakan Pak. Ya, saya kira kalau sekarang banyak hotel yang offering harga-harga murah tuh ya normal, Pak. Karena apa? Memang buying power-nya juga drop, Pak ya. Sesuai dengan seirama dengan dropnya bisnis seluruh sektor, ya pasti buying power akan drop. Kalau mereka tetap buka, mau tidak mau mereka harus mendapatkan revenue. Bagaimana mereka dapatkan revenue kalau skala Marriott segala macam itu harus dumping harga? Ya mau tidak mau harus nurunin harga. Karena demand-nya pun kecil sekali. Ya. Kalau kita kenal dulu yang istilah dengan niche market, ya sekarang bukan niche market, Pak. Bahkan minus niche market. Ya, karena orang yang datang ke hotel sekarang sangat dalam situasi yang terpaksa harus keluar kota karena urusan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara apa namanya telepon atau meeting conference Zoom itu nggak bisa kan Pak, harus ketemu, mau tidak mau mereka harus lakukan itu. Nah itulah mereka yang lakukan. Tadi seberapa banyak marketnya? Ya kecil sekali Pak. Saat ini di seluruh Indonesia kira hotel yang masih buka itu ya single digit semua sudah Pak. Pak, kita memasuki satu situasi yang dalam tanda petik tanpa kejelasan, semua asumsi, semua strategi, semua business school, pelajaran di business school juga dibalik-balik gitu ya. Saya punya semangat yang sama bahwa ini adalah temporary, ini adalah cuma sementara saja gitu ya, bukan sesuatu yang akan berjalan terus-menerus. Tetapi ada beberapa hal yang menarik bahwa misalnya saya melihat fenomena dari restoran fine dining. Dulu saya mau entertain orang, buffet restoran ke hotel yang mahal, bayar 400-500 ribu. Itu karena ada gengsi yang harus saya respect kepada orang itu gitu ya. Sekarang itu pada waktu sekarang delivery, yang mahal-mahal ini nggak ada semua. Restoran fine dining, restoran yang mahal-mahal semua tutup. Walaupun mereka mencoba seminggu 10 hari untuk delivery. Nggak ada lagi karena nilai gengsinya kan bukan makan di A, makan di B lagi, makan di rumah. Ngapain bayar 30% lebih murah pun mereka nggak merasa ke situ. Apakah ini juga akan terjadi dengan fenomena dalam tanda petik misalnya meeting, akan lebih banyak orang yang meetingnya online karena sekarang itu saya melihat yang online meeting mulai kebiasaan nih. Kayak saya sekarang yang tadinya cuma 2 kali sehari, 4 kali sehari, sekarang 6 hari. Saya nyoba minggu ini itu 6 kali sehari, belum termasuk itu live IG aja, belum termasuk 2 kali saya sehari meeting dengan staff di kantor, staff per department gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini akan menciptakan new normal, neo normal untuk hotel yang mungkin harus berpikir lagi. Mereka harus bikin misalnya menciptakan, saya masih ingat dulu pada waktu conference call itu sangat mahal, harganya bisa sampai 200 juta untuk beli satu sistem conference call di mana telepon itu bisa dipakai beberapa, belum video call. Nah sekarang itu kan video call gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti mungkin hotel juga harus menyediakan ke sana. Kepikiran nggak, Pak? Sudah, Pak. Karena fenomena itu sudah terjadi. Bahkan sekarang ada satu company, perusahaan asing yang punya perwakilan Indonesia secara home base, Pak. Mereka menawarkan jasa-jasa untuk conference meeting secara online. Tapi jujur aja, saya tidak melihat value untuk hotel, ya kecuali hanya ruangan, tapi tidak melihat value hotel itu kita dapatkan bisnis dari situ. Saya sependapat dengan Pak Iqbal, ya Ketua Inka ya, bahwa yang namanya conference itu tidak bisa untuk orang kita tidak bisa tidak bertemu, harus bertemu Pak.
Karena apa? Ada beberapa hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa selesaikan secara online. Ya, jadi saya kira itu bisa dilakukan hanya mungkin untuk office kantor dengan perwakilannya atau cabang-cabangnya. Tapi saya kira kalau untuk conference yang seperti berbagai lembaga atau apa itu sulit masih, Pak. Oke, ini menarik. Ini ada dari Cemilan. Dan yang bagus apa, Pak, saat ini? Bahwa kita dipaksa untuk melek teknologi sekarang, Pak. Yes. Dan itu nilai plus dari terjadi corona. Satu. Yang kedua, kita itu sekarang dipaksa berpacu untuk lebih kreatif. How to make it? Ya, putar otak. Jadi walaupun kita di rumah, ya kita tetap mikir harus bagaimana. Setelah buka harus bagaimana. Apa yang harus dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Siapa marketnya? Karena market ini kan teracak-acak udah. Iya kan? Karena kayak misalnya, orang yang booking dari online travel agent, whatever it is, sebenarnya kalau kita katakan, apakah tamu itu loyal? Tidak ada tamu loyal yang lewat online travel agent. Betul? Yang loyal adalah company-nya. Seperti halnya travel agent offline juga sama kan. Dan orang kita itu selama ini terbiasa kalau nggak kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Itu yang saya alami selama saya waktu itu jadi sales. Kalau kita nggak kenal baik dengan orang agent itu, kita akan di support. Nah, kalau kita semakin baik kita kenal mereka, mereka kenal baik dengan kita, mereka akan support makin banyak. Itu yang terjadi. Tapi dengan online, kita hanya bisa relationship itu ke PIC di company itu. Tapi apakah mereka bisa ngedrive market? Tidak, karena itu open market sudah. Iya kan? Siapapun bisa beli, siapapun tamu bisa melihat semua hotel di daerah, misal satu area itu, mereka bisa search mana yang terbaik, mana yang termurah. Ya, nah masyarakat kita itu bermacam-macam, Pak. Ada yang mencari harga murah, tapi ada juga mereka yang tidak mau harga murah. Ya pilihan ada di tangan mereka, Pak ya. Istilahnya kalau dalam marketing ya itu namanya udah buyer market, Pak. Bukan seller market lagi. Seller market hotel menentukan, tapi kalau buyer market masyarakat menentukan. Mau di mana? Kita nggak bisa nge-drive lagi mereka. Itu bedanya. Kalau dulu di offline agent kita bisa suggest ke tamu, Pak hotel sini saja, karena masih ketemu tamu, Pak. Sekarang kan sulit, Pak. Tidak ada komunikasi itu lagi. Dan ini saya kira juga pengaruh sekali ke offline travel agent yang jual tiket. Banyak yang mati juga saat ini. Yang hidup adalah mereka yang jual tour. Tour selama ini tidak bisa dengan online. Masih sulit, Pak. Kecuali yang free and easy. Ya. Ya kan? Itu yang saya tahu, Pak ya. Betul. Karena saya juga banyak belajar dari Bapak sebenarnya, Pak. Pak Hendra, ini ada yang tanya lagi nih. Cemilan Mama Johan. Pak Hendra, boleh tahu hotel itu BEP-nya di occupancy berapa persen ya? Semoga wabah corona segera berakhir dan situasi bisa segera pulih. Berapa persen sih, Pak, rata-rata, Pak? Itu variatif, Pak. Tergantung size hotelnya. Ya. Tergantung teknologi apa yang digunakan, itu akan pengaruh sekali ke cost. Ya. Tapi kalau saya boleh average, ambil rata-rata, hotel HBEP-nya sekitar 20-25%. 20-25% ya. Oke, ini ada bahkan pertanyaan lagi. Untuk itu mungkin 30%, Pak. Untuk tergantung hotel-hotel yang besar mewah kecilnya atau tidak. Iya, dan besar kecilnya. Ya, ini ada dari Angga Utama. Ya, Pak Angga Utama tanya, bukannya untuk Grab market di online, Grab market di online, market dumping price saja pasti occupancy rate tinggi. Wah, nah ini Pak Hendra, gimana? Harga dimurahin aja, paling murah di
di online udah pasti semua ke sana katanya, karena mungkin ada kebiasaan kalau orang ngecek itu kan harga paling murah. Bener nggak sih seperti begitu? Betul, Pak. 50% lebih masyarakat kita, bukan masyarakat kita, tapi semua market itu akan melihat murahnya dulu. Ya. Sebagian mereka akan melihat quality of the hotel, quality of the food. Itu penting sekali. Ya. Kalau mereka udah melihat itu, atau mereka udah yang istilahnya service minded, mereka tidak mencari harga murah, tapi mencari yang terbaik benefitnya, mencari yang terbaik quality of food, quality of service. Ya. Karena kita kenal juga selama ini murah itu bentuk baik, Pak. Ya kan? Setuju. Tapi belum tentu murah itu juga tidak baik. Itu sangat subjektif lah, Pak. Ya, karena di hotel masyarakat kita semua orang itu punya kriteria sendiri untuk kepuasan ya, Pak. Artinya satisfied mereka masing-masing beda-beda. Ya, kalau mereka sudah terbiasa nginep di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 2, mereka tahu standar, mereka tahu harus bagaimana. Ya, it's depend on the market. Ya, depend on the subjective dan individual. Itu sangat, tapi hotel punya penerapan secara standarisasi. Ya, selama hotel menerapkan standarisasi yang benar, itu tidak akan masalah sih. Nah, yang penting adalah quality of food, quality of cleanliness, quality of service itu baik. Jadi kita jangan lagi berpatokan dan bersaing dengan new property, the best property. No, jadi kita bersaing di quality of food, quality of service, quality of cleanliness, itu yang penting. Kalau kita lihat beberapa hotel tua pun, tapi mereka masih terapkan standarisasi yang tinggi mengenai cleanliness, quality of food, mereka survive kok. Bahkan cukup baik. Ini kita udah masuk beberapa, mungkin sekitar 12 menit lagi nih, Pak. 12 menit lagi timer daripada Instagram ini akan keluar buat saya mengingatkan, dan biasanya itu sekitar 25 detik. Pak, sebelum nanti mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi gitu ya. Sekarang itu saya melihat mengkerucut bahwa dari Jakarta akan keluar kota ke daerah bisnis trip, dari daerah juga akan bisnis trip ke Jakarta, dan kelihatan segmennya dari Jakarta adalah mungkin auditor, trainer, ngecek kepada kantor cabang. Kalau dari daerah kebanyakan yang urusannya ke pusat, belanja, dan lain sebagainya. Sehingga ada yang bertanya, yang selalu mereka tanya-tanya terus adalah, Pak, kalau begitu leisure marketnya kapan mulai jalan? Saya mengatakan mungkin leisure marketnya itu tetap jalan, cuma bedanya adalah bukan leisure market yang long trip. Misalnya short trip dari Jakarta, kita udah kaki gatel ya Pak Hendra ya, udah nggak betah nih. Selama di karantina di rumah. Iya, anak-anak di istri di rumah udah nggak betah, biasa jalan-jalan. Nah pasti mereka weekend masih tetap jalan lah gitu ya, misalnya ke Puncak atau ke Bandung atau ke Carita, itu kan masih bisa terjadi. Apakah menurut Pak Hendra pemikiran seperti ini betul, atau mungkin ada pemikiran lain dari seorang general manager hotel? Betul sekali, Pak. Karena kita udah hampir sebulan lebih ya, kita boleh bilang dikurung di rumah kan gitu ya, kemana-mana. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang disiplin pasti akan mematuhi aturan itu dan mereka akan jaga diri. Tapi secara manusiawi kita butuh refreshing, Pak. Ya, kalau libur gini di rumah 1-2 hari sampai 1 minggu masih enjoy. Lebih dari itu bukan enjoy lagi, Pak, muak yang ada. Bapak udah berapa hari Bapak di rumah, Pak? Sebulan, Pak. Sebulan hari ini. Ini ada research nih, Pak. Ini ada research bahwa kalau tinggal di rumah lebih dari 3 minggu, kebiasaan. Menjadi satu kebiasaan. Saya tinggal seminggu pertama stres, Pak, malahan. Minggu pertama saya stres. Stres kenapa?
istri biasa belanja ke pasar, sekarang nggak boleh ke pasar, belanjanya online, order ayam kampung, datangnya ayam kampung yang tidak seperti diharapkan gitu kan. Order saya suka tahu putih, tahu kuning, tahu pong, nggak seperti biasanya gitu. Padahal bertahun-tahun udah biasa belinya adalah si gendut, si kumis, si jangkung, yang di pojok, yang di kanan, yang di kiri gitu kan, karena di pasar. Minggu kedua, Pasar Jaya, saya ketemu nomor-nomor teleponnya, solve the problem. Sekarang saya very happy. Tadi pagi si ibu tanya, oh by the way, Bu Rita kirim salam ya buat Pak Hendra. Dia bilang, oh Pak Hendra Salam balik, Bu. ngobrol. Ya, saya bilang, ya. Nah, Salam balik, Pak. Oke, sekarang udah minggu kelima, tadi pagi udah nanya, Pi mau masak ini mau nggak? Oh iya, kalau ngomong sekarang berarti 2-3 hari lagi Pak masaknya Pak, karena harus mesen gitu ya. Itu. Betul Pak. Ini menjadi kebiasaan. Saya nggak tahu dari sisi hotel apa yang perlu dilakukan supaya nge-push lagi gitu. Karena selama 21 hari kita kebiasaan dan nanti akan terjadi hal-hal yang kebiasaan dan itu akan kebablasan. Kebablasan dalam arti kata Pak Wisnu Tama, Pak Menteri kita mengatakan bahwa kita mau bikin MICE online gitu ya. Saya pertama kali bingung, saya bilang Pak Tamanya nih nggak iya apa-apa, mana bisa meeting, conference, exhibition, convention gitu ya, masa online gitu ya. Online. Iya kan Pak, nggak masuk akal kan Pak? Betul, itu yang saya jelaskan itu sebenarnya caranya ke sana Pak. Wacana itu kan ada. Iya. Ya. Tapi saya tidak mau nyebut siapa namanya atau apa. Tapi yang penting itu udah wacana ke sana. Tapi apakah itu bisa? Itu pertanyaan saya. Kalau conference saja mungkin bisa. Tapi dalam conference yang terbatas. Tapi conference besar tidak mungkin lagi Pak. Nah, yang menarik misalnya, adalah misalnya conference partai politik. Apa bisa lewat online? Karena banyak dokumen yang harus mereka tanda tangan. Iya, iya. Betul. Ya. Nah, saya kemarin bicara dengan Pak Panca ya. Saya sudah dua event kebetulan ketemu dengan Pak Panca. Satu saya undang ke acara ini, satu saya ketemu di event yang lain. Baru saya mulai mengerti bahwa MICE Business Online Meeting itu dalam kapasitas tertentu. Tadi setuju. Meeting partai yang nggak bisa. Tapi kalau meeting misalnya, ayo mau ketemu Bill Gates nggak? Mau ketemu Warren Buffett nggak? Jadi itu bisa Pak. Nah, jadi Warren Buffett-nya di mana, Bill Gates-nya di mana, kitanya di mana, itu bisa gitu ya. Oke, setuju ya Pak ya. Ini dari IHSMMA Sumut. Pak Hendra, hanya share di hotel saya bekerja, saya justru menaikkan harga pada kamar. Puji Tuhan, occupancy masih di 40%. Wah, keren. Akan tetapi, saya meningkatkan fasilitas seperti HS dan alat kesehatan lainnya. HS itu apa ya, Pak? Hotel sanitation, Pak. Oh, hotel sanitation. Oke, keren. Ini hotel apa nih namanya nih? IHSMMA Sumut. Nanti saya cek ya ini. Itu singkatan dari Indonesian Hotel Sales Marketing Association, Pak. Oh, oke. Saya ikut bergabung di situ. Kebetulan saya adalah dulu pengurus di sana, Pak. Sekarang saya udah jadi lagi pengurus lagi karena udah ketuaan ya. Bukan sales lagi saya, Pak. Oke. Pak. Itu Pak Elias bukan tuh? Nggak ada namanya, nggak pakai namanya, nggak tahu nih. Nanti coba siapa namanya yang dari asosiasi ini, Pak. Kita ada waktu 5 menit lagi. Kasih dong Pak, wejangan, semangat atau apa supaya kita yang di industri pariwisata ini jangan cuma bisa mengeluh gitu kan ya, atau negatif. Ya. Oke Pak, baik. Mengeluh baik untuk awal, Pak. Tapi kita harus bangkit, ya. Kita harus optimis bahwa pariwisata itu tidak akan pernah mati. Satu.
Setuju. Pariwisata tidak mati, berarti hotel tidak mati, tourism destination tidak mati, travel agent pun tidak mati. Ya, masih terlalu banyak di Indonesia itu tourism destination yang belum tergali dengan baik. Ya, di Papua baru kita kenal Raja Ampat, tapi masih banyak Raja Ampat lain di Papua. Ya, waktu saya tugas di Manokwari, itu ada satu pulau Mansinam, itu adalah tourism destination dari Luigi, di mana penginjil pertama masuk ke tanah Papua itu di Pulau Mansinam. Itu kurang lebih 5 menit naik boat ke pulau itu. Itu lautnya bagus sekali, bersih sekali. Itu dari pasir putih namanya. Dan masih banyak sekali seperti Ambon segala macam ya. Indonesia Timur itu banyak sekali belum tergali, Pak. Dan kita optimis suatu saat Indonesia pasti akan the best in the world for the tourism destination. Amin. Amin. Ya, kalau saya ngomong gini ya, karena saya udah berkecimpung dari sejak saya sekolah selesai di tourism, Pak ya, di travel agent untuk inbound, di hotel, di waktu di jadi sales juga saya pegang untuk inbound tour, ya. Ya, saya kira Pak Anton tahu banget lah dari saya mulai awal, ya. Karena Bapak yang pertama yang dulu saya sering kontak sama Bapak untuk inbound kan. Ya, perjalanan karir saya Bapak tahu banget. Setelah berapa tahun ya Pak ya berarti? Dari 86 kalau nggak salah ya. Ya, itu sekitar udah 34 tahun ya. Tua Pak, tua. Jangan buka rahasia, tua. Tapi masih banyak yang senior dari saya Pak. Di hotel pun masih banyak senior saya Pak. Kalau di travel agent apalagi ya. Oke. Thank you Pak Hendra. Ini penutup nih dari ini Ibu apa Bapak Elias. Bapak Elias Fikal Situmorang. Sukses buat penasehat kami Pak Hendra. Oh, Bapak penasehat rupanya Pak. Semoga pariwisata Indonesia. Amin ya. Oke, Pak Hendra. Terima kasih Pak Elias. Hidup IHGMA. Yes, kita harus bangkit, kita harus semangat, kita harus punya poin-poin yang positif supaya virusnya cepat habis, setelah itu kita bangkit lagi. Setuju ya Pak? Oke, teman-teman terima kasih. Pak Hendra terima kasih. Salam buat keluarga. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.